Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Terima kasih guys sudah hadir di Hendro Channel. Pada kesempatan ini ada kabar menarik dari channel Garuda Spice dengan judul Alhamdulillah lini depan timnas bakal dihuni striker House Goal. Media Italia viralkan Indonesia. Wow, mantap. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu channel ini ya guys. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Resmi setuju naturalisasi, media Italia yakini Indonesia lolos Piala Dunia. Amin. Kelemahan pemain Indonesia yang mulai diatasi Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indonesia. Sanjung aksi gila JITZ, media Italia beri julukan baru. Bek timnas Indonesia JITZ mendapatkan sorotan dari media Eropa usai berhasil membantu timnya Venezia meraih kemenangan perdana di Serie A. Pada laga tersebut, JITZ kembali tampil sebagai starter dan membantu klubnya mencatatkan nirbobol. Bahkan, Bang J sempat menunjukkan kehebatannya dalam bertahan. Tepatnya di masa injury time, Genoa melakukan counter attack dengan mengarahkan si kulit bulat kepada sang penyerang yang berusia 17 tahun Jeff Ekator. Pemain berdarah Nigeria ini sempat menang lari dari JITZ. Namun ketika melepaskan tembakan, si kulit bulat berhasil ditahan oleh JITZ menggunakan kakinya. Jika saja tembakan Jeff Ekator tidak diblok oleh JITZ, maka bola berpotensi masuk ke gawang Venezia FC dan mengubah jalannya sisa pertandingan. Selama 90 menit berada di lapangan, JITZ mencatatkan umpan sukses sebesar 89% serta melakukan 2 saves atau blok. Sontak, performa apik dari Bang J ini mendapatkan sorotan media Eropa. Pemain kelahiran Mierlo ini membuat takjub karena punya tenaga kuda, sehingga dipenuhi konsentrasi. Dia bermain sebagai pemain bertahan yang sangat bagus. Dia tidak menurun dari sisi fisik atau konsentrasi. Tulis laporan Eurosport. Menyala bangku. Bahkan media Serie A Lega memberikan julukan baru pada JITZ, yakni tanpa celah, seperti Bukit Barisan. Melalui akun Facebook Serie A, Bang J disebut telah membanggakan Indonesia. Adapun JITZ akan bermain 2 pertandingan lagi bersama Venezia melawan AS Roma serta Verona. Setelah itu ia bakal gabung dengan skuad Garuda. Wais, ini JITZ abangku. Menyala abangku. Kelemahan pemain Indonesia yang mulai diatasi Sintayong. Pertama, belum memiliki mental yang profesional. Di awal kepelatihannya bersama dengan tim Merah Putih, Sintayong mengungkapkan jika pemain Indonesia kurang bermental profesional. Ini dibuktikan dari manajemen waktunya yang belum baik seperti saat latihan. Waktu persiapan yang mereka butuhkan sangat lama dan berbeda dengan pemain Korea Selatan. Hal itulah yang membuat para pemain juga kurang disiplin di pertandingan. Namun, kini hal tersebut mulai diubah oleh para punggawa Garuda. Berkat jadwal latihan yang disiplin, para pemain juga mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Hadirnya para pemain keturunan juga membuat talenta tanah air mengikuti pentingnya menjaga mental agar mampu bersaing. Ya, mental perlu. Kedua, tidak menjaga pola makan. Kebiasaan para pemain Indonesia yang sudah tidak asing lagi yakni tentang makanan yang dikonsumsi sebagai atlet. Menurut Sintayong, punggawa muda Indonesia masih belum memperhatikan pola makan yang sehat. Kebutuhan karbohidrat dan protein masih belum terjaga dan terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Hal itu terlihat dari fisik dan stamina para pemain yang sangat kurang.
Kendati demikian, di bawah asuhan Sintayong, kini sudah terlihat bahwa para pemain mengikuti pola makan yang apik. Sehingga di pertandingan pun tidak kalah stamina dengan negara-negara kuat di Asia. Iya. Ketiga, belum memahami pentingnya weight training. Weight training merupakan latihan kekuatan yang harus dilakukan bagi semua atlet. Bagi pemain sepak bola sendiri, latihan ini sangat penting karena merupakan persyaratan untuk masuk kompetisi. Pelatihan ini terbagi menjadi 3 hal, yakni massa otot, daya kejut, dan pencegahan cedera. Hal itulah yang menjadi fokus Sintayong sejak awal menukangi skuad Garuda. Bahkan kini para punggawa tim merah putih sudah terlihat memiliki postur yang mampu bersaing di level Asia. Iya, sudah kelihatan. Striker FC Utrecht resmi setujui naturalisasi, siap tempur bela timnas Indonesia. Mantap. Timnas Indonesia U20 baru saja merampungkan pemusat latihan atau TC di Bali jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025, yang mana akan dimulai pada 25 September mendatang. Garuda Nusantara sendiri akan bertemu dengan Maladewa di pertandingan pertama. Lalu anak asuh Indra Syafri bersua dengan Timor Leste, dan terakhir adalah Yaman. Striker keturunan Jens Reven yang juga telah mengikuti pemusatan latihan mengaku optimis mampu membawa timnas U20 untuk lolos Piala Asia U20 tahun depan. Jens Reven sendiri diproyeksikan menjadi juru gedor timnas Indonesia U20. Sebelumnya, ia sudah menjadi pahlawan di Piala AFF U19 dengan mencetak gol di laga final. Selain Jens Reven, Indra Syafri juga memanggil Welber Jardim serta Marcelinus Amaola yang merupakan pemain abroad. Berbicara striker keturunan, timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Usai striker keturunan milik FC Utrecht masuk dalam program naturalisasi timnas Indonesia. Pemain itu yakni Nikita Trom yang diproyeksikan memperkuat skuad Garuda Pertiwi. Sebagaimana diketahui layaknya tim putra, timnas Indonesia Putri juga gencar melakukan program naturalisasi dengan mengincar pesepak bola wanita keturunan di luar negeri. Beberapa waktu lalu, timnas Indonesia Putri membuat gebrakan dengan mengundang 2 pemain keturunan, yakni Estela Laupati dan Noah Leatomu. Dan kini Nikita Trom dipanggil oleh pelatih timnas putri Satoru Mochizuki, yakni untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Jepang, Belanda, serta Yordania. Kabarnya Nikita Trom ditemukan oleh pria yang akrab disapa Coach Mochi tersebut saat hadir di Olimpiade dan tengah dalam jadwal talent scouting ke Belanda. Ia disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ibunya, di mana kakeknya merupakan orang asli Indonesia. Sebagaimana dikutip dari akun Instagram @sistelenesia. Menyita dari Flashscore, Nikita pernah bermain bagi timnas Belanda Putri U15, U16, U17, U18, U19 hingga level U23 di laga-laga dan turnamen internasional. Catatannya selama bermain di timnas Belanda Putri pun tak main-main. Dari 29 penampilan di seluruh level, Nikita berhasil menjaringkan 41 gol. Bahkan Nikita memegang status sebagai top skor sepanjang masa timnas Belanda Putri U17 dengan total 31 gol dari 23 penampilan saja. Mantap. Oke guys, pertama kita ucapkan terima kasih atas channel Garuda Spice yang sudah memberikan informasi berita tentang timnas Indonesia, mulai dari timnas senior, timnas pria dan wanita. Di dalam cerita video ini terdapat hal-hal yang positif ya teman-teman ya. Pertama, kehadiran Jesus di Italia sebagai pemain timnas Indonesia itu membuat Indonesia menjadi viral di Italia. Italia memberikan gelar kepada Jesus, yaitu Bukit Barisan dengan bahasa Indonesia. Jadi kita sangat bangga dengan adanya
uh, pemain sekelas Jesus ya yang memperkuat timnas Indonesia. Begitu juga Sinteyong memberikan didikan yang betul kepada pemain-pemain timnas Indonesia, mulai dari cara main sampai fisik dan pola makan. Karena kalau pemain tidak bisa mengikuti atau tidak bisa melakukan seperti itu, tidak bakalan berkembang. Kalau dibandingkan timnas kita dengan timnas Korea Selatan, itu sangat jauh perbedaannya. Jadi STY sekarang membawa timnas Indonesia agar setara dengan timnas-timnas lain, terutama seperti Korea Selatan. Begitu juga ada kabar baik tentang timnas Pertiwi ya. Ini kita betul-betul kaget ya, bangga ya, banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar sana, di Eropa, mulai dari yang laki-laki maupun perempuan. Itu pun sekarang mereka mau mengangkat nama Indonesia ke dunia. Ya, jadi ini perlu beri dukungan. Oke teman-teman, sepanjang berita yang kita dengar tadi, mungkin ada pendapat dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa dengan video berikutnya. Wassalam.